kesetiaan Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, dalam minggu-minggu ini, dalam hari-hari ini bisa kita lewati. Mari kita pujikan nama Tuhan. Saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esok
memuliakan nama Tuhan, menaikkan setiap pujian kita. Mari kita angkat pujian dari utara ke selatan. Dari utara ke selatan. Utara ke selatan. Puji nama Tuhan. Dan sebentar kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita buka hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dan mari kita angkat satu lagu penyembahan Allah Roh Kudus penuhi.
Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang berkata dalam kerajaan surga, pada malam hari ini kami sangat bersyukur Tuhan, Engkau memberikan kami kesempatan untuk bisa beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan kini pada saatnya Tuhan kami akan mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Berikan kekuatan kepada hamba-Mu dan juga kepada kami semua yang mendengarkan, biarlah kami mengerti apa yang Engkau sampaikan kepada kami, pada setiap pribadi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah ini di dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai ibadah ini. Kami akan memulai mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, salam teman-teman. Kedengaran suara saya? Oke, pada malam hari ini hari yang sangat berbahagia. Saya bersuka cita ketika melihat teman-teman ada banyak yang ikut bergabung, memiliki kerinduan untuk sama-sama merenungkan, sama-sama mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Oke teman-teman, pada kesempatan ini saya merindukan untuk berbagi kepada kita semua. Saya tema yang mungkin ini tema yang sangat sederhana, yaitu Grow in Christ. Oke teman-teman bisa lihat bersama di layar. Nah ini berbicara tentang pertumbuhan ya teman-teman, pertumbuhan di dalam Kristus. Nah tentu saja mengenai pertumbuhan di dalam Kristus ini ini hal yang bisa dikatakan tidak mudah dan bisa juga dikatakan nggak terlalu sulit sebenarnya kalau kita renungkan. Nah teman-teman, kita akan membahas pertumbuhan apa sih ya, terlebih kita pada malam hari ini, pertumbuhan apa yang harus kita hidupi, atau pertumbuhan apa yang ada di dalam diri kita ketika kita sudah berada di dalam Kristus, seperti itu. Nah teman-teman, kita membuka ayat Alkitab yang terambil dalam Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 7. Saya harap teman-teman buka Alkitab semua ya. Oke, saya akan membacakan dari sini. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 7, beginilah firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur atau dengan syukur. Nah, di sini teman-teman sangat jelas sekali bahwa firman Tuhan disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Kolose. Nah, teman-teman bisa perhatikan yang saya bold itu penekanannya atau inti dari kedua ayat ini. Nah, sebelum kita membahas satu persatu, saya menjelaskan sedikit mengenai latar belakang kitab Kolose ini. Nah, teman-teman, kalau teman-teman pengen mengetahui lebih lagi tentang surat Kolose ini, di pasal-pasal pertama itu ada ayat mulai dari ayat 4 sampai seterusnya, itu dijelaskan di sana bahwa Paulus mendengar keadaan jemaat Kolose, keadaan jemaat Kolose pada saat itu. Dia dengar dari teman sekerjanya itu Epafras. Nah, Epafras ini adalah sebagai teman kerja atau rekan kerjanya Paulus, seperti itu. Nah, ketika dia menjelaskan keadaan jemaat Kolose pada saat itu, sangat merasa terbeban dalam hal menyelesaikan atau memberikan solusi
atas permasalahan-permasalahan atau probleman yang ada di jemaat Kolose pada saat itu. Namun kita harus perhatikan masalah-masalah yang boleh ada pada saat itu, teman-teman. Kalau teman-teman membaca ayat selanjutnya dari pasal ini, di situ ada sebenarnya guru-guru palsu atau ajaran-ajaran yang menentang konsep tentang keselamatan dari Yesus Kristus dan juga konsep tentang kebenaran yang sudah disampaikan oleh Paulus kepada jemaat Kolose. Nah, seperti itu. Nah, tentu hal ini ketika Rasul Paulus mendengarkan dari Epafras, teman rekan sekerjanya, dia merasa terbeban atau merasa bertanggung jawab atas probleman yang ada di dalam jemaat Kolose. Dia ingin memberikan ibaratnya solusi seperti itu. Dia memberikan solusi atau dia memberikan sebuah nasihat bahwa yang pertama yang perlu kita perhatikan yaitu poin pertama. Sebentar teman-teman. Slide-nya bermasalah. Yang pertama yaitu poin yang pertama yang saya sampaikan yaitu menerima Yesus Kristus. Nah, di ayat 6 tadi dijelaskan di sana bahwa kamu telah menerima Yesus Kristus. Nah, tentu dalam hal ini teman-teman, jemaat Kolose ketika ada probleman di dalam jemaat itu, Rasul Paulus mengatakan kamu sudah menerima Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, dia mengingatkan bahwa kalian ini sudah menerima Yesus Kristus. Nah, ketika ada permasalahan mengenai ajaran-ajaran yang bertentangan dengan konsep kebenaran tentang keselamatan, tentang Yesus Kristus, Paulus mengingatkan kembali bahwa kamu sudah menerima Yesus Kristus. Makanya dijelaskan di ayat selanjutnya, tetaplah di dalam Dia. Atau bisa diterjemahkan ketika saya mau membaca terjemahan lain seperti KJV, seperti di bahasa Yunaninya, saya mengartikan bahwa itu sebenarnya lebih tepatnya itu berjalan bersama Tuhan, terus menerus berjalan di dalam Tuhan. Nah, ini sesuatu hal yang menurut saya memberikan solusi, sesuatu jawaban yang memberikan solusi atas keadaan jemaat Kolose pada saat itu. Dimana ketika kita melihat tadi bahwa ada sekelompok guru-guru palsu yang memberikan pertentangan tentang iman jemaat Kolose, namun pada ayat ini kita bisa melihat bahwa Rasul Paulus sedang memberikan solusi, yaitu kamu sudah menerima Yesus Kristus dan kamu harus tetap berada di dalam Dia atau terus berjalan di dalam Dia. Nah, tentu teman-teman, kita juga saat ini status kita, saya yakin bahwa tiada satupun di Zoom ini yang tidak percaya Yesus. Siapapun dia yang sudah ikut Zoom ini pasti percaya Yesus. Dan sebagai peneguhan kepada kita pada malam hari ini, bahwa kita sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan itu yang meneguhkan iman kita, bahwa kita sudah menerima Kristus. Ya, baik sebagai status dan juga dibuktikan dengan tindakan-tindakan kita, teman-teman. Nah, ini sebagai poin pertama, teman-teman, bahwa menerima bagaimana kita bertumbuh di dalam Kristus. Ternyata poin yang pertama yang paling mendasar bahwa kita harus menerima Yesus Kristus, atau kita sudah menerima Yesus Kristus. Barulah terjadi namanya pertumbuhan di dalam Kristus. Poin yang kedua, berjalan di dalam Kristus. Nah, ketika saya memilih poin ini, teman-teman, saya berpikir bagaimana ya berjalan di dalam Kristus. Nah, ini sesuatu hal yang menarik bagi kita untuk kita perhatikan. Nah, teman-teman, ketika saya berpikir, ketika saya berjalan mungkin bersama seseorang yang saya sukai, mungkin berjalan sama orang-orang yang
terkasih seperti itu, pasti kita memiliki kenyamanan, pasti kita memiliki namanya sukacita, pasti memiliki namanya kesukaan seperti itu. Namun kita memiliki kebingungan di sini karena poin ini sangat bisa dibilang kita bisa menimbulkan pertanyaan bagaimana caranya berjalan di dalam Kristus. Nah, di ayat selanjutnya teman-teman kita akan melihat bagaimana sih berjalan di dalam Kristus. Kita bisa melihat di ayat yang ke-7 tadi bahwa yang pertama, kalau kita mau berjalan di dalam Kristus, harus berakar di dalam Kristus, berakar di dalam Dia. Maksudnya apa? Maksud Rasul Paulus apa sih mengatakan hal ini? Kalau kita mau lihat teman-teman, seumpamanya seumpama batang atau pohon lah, ibaratnya seperti pohon. Kalau kita menanam sebuah tanaman atau sebuah pohon, kalau kita menempatkan pada tanah yang tidak bagus, jangankan dia merambatkan akar-akarnya, mungkin beberapa hari udah mati, udah layu, tidak akan hidup. Namun Rasul Paulus sedang menjelaskan bahwa kehidupan kita harus berakar di dalam Kristus. Artinya, ketika kita sudah menerima Kristus, maka hidup kita harus menempatkan hidup kita ini harus kita tempatkan pada sumber kehidupan. Pada sumber kehidupan, dan sumber kehidupan itu bukan pribadi yang lain, hanya pribadi Kristus sendiri. Makanya saya kasih di kalimat terakhirnya itu teman-teman ada kata relationship atau relasi ya. Ini lebih kepada hubungan kita dengan Kristus. Bagaimana kita melekatkan diri, menempatkan hidup kita pada sumber kehidupan. Dan sumber kehidupan itu hanyalah Kristus, tidak ada yang lain. Makanya dia terus berulang-ulang. Ini frasa yang menurut saya diulang-ulang terus oleh Rasul Paulus, diulang-ulang terus kepada jemaat Kolose, bahwa mereka harus berakar. Dan kita juga harus berakar teman-teman. Kalau kita mau mengalami pertemuan seperti itu. Karena sumber kehidupan hanyalah di dalam Kristus. Poin yang kedua dari bagaimana kita berjalan di dalam Kristus, yaitu dibangun di atas Kristus, di atas Dia, di atas Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Ibaratnya seperti bangunan teman-teman. Kalau teman-teman lihat bangunan-bangunan mungkin megah ya, atau bangunan yang bertingkat mungkin. Kalau pondasinya tidak benar, pondasinya tidak kuat, tidak kokoh, menurut saya itu bangunan gak akan bertahan lama. Palingan beberapa waktu akan roboh. Dan itu bisa jadi teman-teman. Kalau kita tarik maknanya di dalam kehidupan kita, begitu juga dengan kehidupan kita. Kalau kita tidak menempatkan atau memiliki pondasi yang benar di dalam Kristus, ketika kita menghadapi goncangan, ketika kita menghadapi tantangan, masalah, akan runtuh, akan mundur. Iman kita akan mundur di dalam Kristus. Atau iman kita akan semakin merosot seperti itu di dalam Kristus. Tetapi kalau kita memiliki pondasi yang kuat, kita membangun relasi, kita memiliki persekutuan secara pribadi di hadapan Tuhan, yakinlah bahwa hidup kita seperti bangunan yang dibangun di atas batu, seperti yang dikatakan Yesus di Injil Matius. Dua macam dasar, yang satunya dibangun di atas batu, itu sangat kokoh. Dan juga dijelaskan bahwa Yesus itu adalah batu karang yang memberikan kekuatan penuh sehingga kita bisa terbangun. Apalagi di masa-masa kita masih anak muda ya teman-teman, kita masih sedang membangun sebenarnya, membangun diri kita, baik dalam segi kognitif kita, cara berpikir kita,
baik dalam tindakan kita, kita sedang membangun diri kita sebenarnya. Ketika kita bersosialisasi, kita sedang membangun diri kita. Bahkan mungkin ada di antara kita yang masih belum menemukan jati diri. Jadi kita sedang membangun diri kita sebenarnya. Jadi teman-teman ingat bahwa kita harus memiliki fondasi yang benar supaya kehidupan kita kuat di hadapan Tuhan, kuat di dalam Tuhan. Bukan di dalam yang lain, tapi di dalam Tuhan. Poin yang ketiga yang saya mau bagikan kepada kita yaitu bertambah teguh dalam iman. Nah, ini sangat menantang kehidupan kita, teman-teman. Kita anak muda zaman sekarang ada banyak tantangan-tantangan iman. Ada banyak hal-hal yang menggiurkan, menarik. Tapi jangan salah, kalau itu menentang iman kita, menentang kebenaran firman Tuhan, jangan sekali-sekali iakan di dalam kehidupan kita, teman-teman. Jangan kita iakan, ya. Kita harus memiliki keteguhan. Nah, kalau kita melihat keadaan jemaat Kolose pada saat itu, mereka mengalami kegoncangan, teman-teman. Di mana guru-guru palsu udah masuk di dalam komplotan orang-orang percaya. Ini sebuah goncangan. Ini sebuah goncangan yang luar biasa. Kalau seandainya mereka bisa disesatkan, apakah itu bukan menjadi hal yang menjadi masalah yang sangat serius? Nah, itulah goncangan yang mereka alami, yang mereka hadapi pada saat itu. Dan goncangan kita juga masih relevan sampai sekarang. Goncangan itu bisa berbagai hal, teman-teman. Bisa dalam hal kepercayaan. Kita bisa melihat ada banyak orang-orang, ya, tanda kutip, dia memiliki status sebagai Kristen. Tapi kalau ketika dia ditawarkan hal-hal yang mungkin dalam pandangannya itu hal penting, menarik, terus dia mau, dia tidak peduli lagi dengan imannya. Dia tidak peduli lagi dengan juru selamatnya. Dia tidak peduli lagi dengan keselamatannya. Makanya kita anak muda harus membangun, harus membekali diri kita. Membekali betul-betul kehidupan kita. Bahwa kita harus benar-benar teguh di dalam iman. Dalam menghadapi goncangan dunia ini. Ada banyak hal-hal yang menarik, teman-teman. Ya. Sehingga bisa-bisa ini kemungkinan besar kita bisa berpaling kepada Tuhan. Bisa kita melupakan Tuhan. Dan yang keempat, teman-teman, saya mau sharingkan poin yang keempat ini, bagaimana kita harus berjalan bersama Tuhan, yaitu harus memiliki hati yang melimpah dengan ucapan syukur. Ini bertentangan sekali, teman-teman. Ini semua poin-poin ini bertentangan sekali dengan kehidupan kita. Ini istilahnya tidak sesuai dengan realita kehidupan kita sebenarnya. Bagaimana kita memiliki hati yang melimpah dengan ucapan syukur, sedangkan keadaan saya mungkin susah, mungkin ada banyak probleman, apalagi anak-anak muda ada banyak sekali ya problemannya. Mungkin butuh uang, beli ini, beli itu. Namun bagaimana kita bisa mengucap syukur? Namun konteksnya pada saat ini, teman-teman, kenapa Rasul Paulus mengatakan hal itu, bahwa hati mereka harus melimpah dengan ucapan syukur. Harus melimpah dengan ucapan syukur karena keselamatan yang mereka terima sudah sangat-sangat cukup, ya. Sudah sangat-sangat cukup, yaitu Yesus sebagai Tuhan penyelamat mereka. Dan itu harus mereka mengucap syukur. Dan itu harus dari hati mereka itu harus meluap ucapan syukur karena mereka sudah diselamatkan oleh satu pribadi, yaitu pribadi Kristus sendiri. Nah, kalau kita aplikasikan di dalam kehidupan kita, teman-teman,
Kalau kita tarik maknanya dalam kehidupan kita, ini bukan hal yang mudah. Walaupun kita sebagai pengikut Kristus, tapi ada banyak hal-hal yang mungkin kita tidak bisa mengucap syukur. Itu realita kehidupan kita. Namun lagi-lagi Rasul Paulus mengatakan, kamu harus memiliki hati yang melimpah dengan ucapan syukur. Apapun keadaanmu. Makanya saya memberikan penjelasan bahwa kita harus mengucap syukur dalam segala aspek kehidupan kita. Kalau mau berbicara tentang aspek itu mencakup keseluruhan apa yang kita alami. Apa yang kita hadapi, yang kita alami, yang kita rasakan. Kita harus bisa mengucap syukur. Walaupun memang sulit, susah, tapi teruslah belajar. Mari kita terus belajar. Apalagi kita anak muda harus terus belajar, harus ada semangat di dalam diri kita. Membiasakan diri kita. Nah, inilah teman-teman yang harus kita perhatikan. Bahwa kalau kita mau bertumbuh, sebenarnya makanya saya bilang dari awal ini agak susah-susah gampang seperti itu. Kalau kita melihat ini, melihat secara teori, iya sangat memberkati dan mungkin bisa kita terima. Namun dalam realita kehidupan kita itu sangat sulit teman-teman. Makanya saya ajak kita semua teman-teman, kita masih memiliki semangat, anak muda yang masih semangat, ayo, marilah kita bertumbuh bersama-sama di dalam Kristus. Hanya ada 2 poin yang saya tekankan pada malam hari ini. Yang pertama adalah kita sudah menerima Kristus, dan yang kedua, kita harus terus berjalan di dalam Kristus, bukan di dunia ini. Kita jangan mengikuti alur dunia ini teman-teman. Ya, ada saya jabarkan tadi beberapa penjelasan. Ayo kita belajar bersama-sama dari firman yang sudah kita baca, sudah kita renungkan pada malam hari ini. Mungkin itu saja teman-teman renungan kita pada malam hari ini, dan saya yakin bahwa mungkin ada 1-2 poin atau mungkin ada beberapa kalimat yang mengena pada hati teman-teman. Ayo renungkan. Marilah kita belajar bersama-sama untuk bertumbuh di dalam Kristus. Puji nama Tuhan. Kita akan tutup renungan kita. Kita akan berdoa. Kita akan berdoa dan saya akan memimpin untuk kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami sudah merenungkan firman Tuhan. Kami sadar Tuhan bahwa apa yang telah kami dengar itu benar di dalam realita kehidupan kami, tindakan kami tidak sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Namun kami mau terus belajar Tuhan. Engkau yang selalu menolong kami, memberikan kekuatan bagi kami untuk bisa bertumbuh di dalam Engkau, untuk bisa kami semakin membangun relasi dengan Engkau, dan berikanlah kami hati yang terarah kepada Engkau. Biarlah hidup kami hanya untuk memuliakan nama Tuhan, dan mungkin dalam kami mengikut Engkau Tuhan, ada banyak pelanggaran-pelanggaran kami. Mungkin kami tidak setia, ampuni kami. Inilah kami anak muda, kami mau terus Tuhan diperbarui dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan. Inilah kehidupan kami, dan kami mau terus melangkah bersama Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Kami telah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, amin. Terima kasih teman-teman. Saya kembalikan kepada host. Tes suara. Tes suara. Yang bisa mendengarkan angkat jempolnya. Puji Tuhan. Haleluya. Oke. Terima kasih buat pencerahannya buat malam hari ini.
Ya, terima kasih buat hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah kita sama-sama bertumbuh dalam Tuhan dan kita semakin berbuah dalam